Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Pancasila. Salam. Kita harus gelorakan salam Pancasila. Itu salam persatuan kita ya. Salam persatuan seluruh Indonesia yang harus kita gelorakan. Kemudian begini, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Abraham Silaban. Saya diminta untuk berulang ya, menjadi penengah sosok yang berada dalam jembatan komunikasi di sini antara pihak Abu Salim, Mas Abu Salim dengan teknologi. Terakhir kita bertemu di gedung jual, di sana kami menerima undangan dari Bapak Kapolda dan hari ini kami juga diundang secara resmi oleh tim kuasa hukum Mas Abu Salim dari tim Bang Evan dan KM, dan di sini kami hadir dan menjadi penengah dalam kesepakatan bersama pada hari ini di antara isu kompromi donasi untuk Mas Abu Salim. Dan teman-teman, untuk kemudian mulai percakapan ini dan konferensi ini tepatnya saya akan memberikan waktu nanti kepada Bang KM. Bantu boleh nggak? Oke Pak? Boleh. Oke, bantu ya teman-teman ya. Tahu kan rumusnya ya? 1, 2 semangat dulu. 3, 4 dalam jambangan. Selamat datang Bapak Ibu dalam suasana hangat dan penuh perdamaian. Ya, perdamaian itu kata kunci yang kita capai dalam pertemuan ini. Dan kalau kami bisa kilas balik kemarin ketika bertemu di gedung jual, di sana kalaupun ada yang mengatakan bahwa pertemuan itu buntu, kemudian juga tidak berfaedah dan sebagainya, saya kira tidak ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan itu, ya itu saya juga katakan bahwa tidak ada yang tidak berguna saat ini. Bahkan itu sangat berguna karena kita bisa melihat betapa ada etikat baik, betapa ada niat baik dari masing-masing pihak untuk mulai komunikasi, selain bahwa ada proses yang sedang berperkara di polisi. Jadi kalau di situ kan Bang MA kemarin memutus ada yang berbicara. Dengan memutus itu pun kita sudah melihat ada jalinan komunikasi yang ini dibangun di situ. Dan kemudian juga di situ kita lihat teleponnya. Dengan kemudian bertelepon seperti itu, saya berbicara dengan beliau berdiri keterangan, dan kita juga bisa nilai niatnya. Sama juga dari Bang Brian dan tim yang kemudian menyampaikan kepada kita bahwa itu semua inisiasi adalah untuk kemudian adanya satu solusi yang baik untuk kita semua. Solusi yang baik tentu saja untuk Mas Abu Salim yang sudah dimulai yang baik dari teknologi kemudian menggalang donasi untuk pengobatan. Jadi fokusnya di situ teman-teman. Jangan lupa tujuan awal kita semua ini adalah untuk kemudian kita melakukan kebaikan bersama, untuk menolong orang yang sedang dalam posisi sulit, Mas Abu Salim. Maka dari itu saya sih percaya bahwa nggak ada persoalan yang saya selesaikan. Saya percaya nggak ada sesuatu yang sulit. Saya kenal sama Bang Eva sudah lama, dan kemudian kita ketemu juga di Cirebon, dan Bang Eva tahu tuh, mungkin teman-teman juga tahu bahwa ketika kita meliput satu kasus di sana ada satu insiden kehilangan sepatu. Itu saya kehilangan sepatu teman-teman. Sepatu saya hilang, saya ditunda dan saya bersyarat. Tapi yang menjadi masalah adalah, yang menariknya sepatu itu kembali. Saya nggak bisa bayangkan sepatu yang sudah hilang seminggu lamanya itu kembali kepada saya. Dan itu luar biasa, sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Dan saya selalu katakan bahwa kalau sepatu itu kembali, maka itu adalah jalan bagi siapapun yang mencari keadilan, sesingkat apapun pasti mungkin terjadi. Termasuk hari ini, bahwa walaupun hari ini ada komunikasi yang tadi Anda dengar ada dinamika dan sebagainya, tapi saya yakin bakal ada solusi bersama, ada kesepakatan bersama yang akan kita lihat di tempat ini. Sepakat ya teman-teman semua ya. Kita percaya bahwa kebaikan akan selalu menang dimanapun kita berada. Untuk itu saya biarkan dulu kepada KM, Bang Kesda, untuk bercerita kepada kami Bang sebagai tuan rumah yang menginisiasi pertemuan ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bram.
Jadi saya cukup bahagia sekali bahwa pada pertemuan hari ini pada akhirnya ada titik temu antara Fenopi dengan Agus. Jadi bermula ketika beberapa waktu lalu surat yang disampaikan, ada surat yang dilayangkan oleh Mas Brian kepada masyarakat perihal bagaimana penyelesaian masalah itu. Jadi ada 3 poin. Pertama adalah bahwa dana itu dapat digunakan untuk pengobatan Agus. Kemudian dana itu dapat sisanya nanti dapat untuk berkelangsungan hidupnya Agus. Kemudian ketiga kita akan menunjukkan lalu dikirim draft sampai kemarin bahwa apapun draft yang diajukan yang dibuat oleh Mas Brian sebagai kuasa hukumnya daripada Fenopi lalu dibahas lagi oleh Mas Farhan, kita tidak pernah membantah. Artinya bahwa kita tidak pernah keberatan dari isi poin-poin itu. Jadi sekali lagi saya cukup bahagia sebagai tuan rumah dengan mengundang kedua belah pihak untuk hadir dalam acara pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di beberapa media, saya hanya ingin konsentrasi kepada pengobatan Agus dan kedua belah pihak telah setuju dan mencapai kata mufakat setelah ini. Kita yang sambutan saya sebagai tuan rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farhan. Baik teman-teman, ini Suhu Nopi dan Agus ini sudah mendunia. Saya pegang dari Malaysia, Taiwan, di media sosial tinggi. Hanya prefer engagement-nya tinggi sekali. Karena saya mungkin banyak WNI yang menjadi pekerja di sana. Jadi ini harus diakhiri kalau bisa. Jadi nggak ada lagi kelanjutan saling serang, saling bully, dan sebagainya. Bahkan sampai profesor nanya ke saya habis pertemuan di Juang, kenapa kamu bisa terlibat di sana? Karena orang-orang tidak tahu betapa rumitnya persoalan ini. Jadi terpaksa saya jelaskan dan hari ini insya Allah jadi hari terakhir nggak ada lagi yang bully, maka tadi saya usul itu teman pada tadi. Kalau setelah ini nggak ada siapa pun menggerakkan media sosial untuk membuli Agus maupun membuli Mbak Novi dan Silvia sebenarnya saya kira dengan saudara. Baik. Kebetulan dulu. Ya teman-teman, ini memang kalau nggak ada kegiatan itu bukan apa namanya, konsiliasi namanya. Makanya karena ada tegangan, ada perdamaian. Dari awal memang ini belum 100%, masih agak keras. Tapi jelas saya jelaskan, tidak ada satu kata pun surat permohonan saya untuk penggunaan uang bagi-bagi itu tidak ada. Untuk Agus ini tidak ada, pemerintahnya kan surat-surat saya minta namanya, saya minta kalau memang ada yang menggunakan Agus, oke, kita jalan, kalau tidak usah. Yang banyak bergigau ini adalah orang-orang yang cari donatur, cari apa semua, kemudian ngejek ini, bahkan minta supaya donasi air keras untuk menyiram ke keluarganya Agus. Ya, dan itu kita minta tolong klarifikasi. Karena saya semata-mata sih hanya untuk Agus ini kalian hormati, dia lagi susah bisa melihat, jangan disuka mata-mata sih hanya untuk Agus ini kalian hormati, dia lagi susah bisa melihat, jangan disuka dia bagi-bagi akal lagi lagi, uangnya ada di yayasan. Dan memang orang yayasan ini nggak ingin untuk kebaikan. Nah tadi ada sedikit saja kendalanya karena BNSU. Kemarin katanya yayasan, ini BNSU lagi. Kemudian awalnya ingin membantu dan penyayang Agus, tapi sekarang katanya Agus sudah bilang uang itu ikhlas dan digunakan. Pakai nanti dong, Agus ini kan malu, namanya ada diri. Tapi kalau bicara hak, emang haknya Agus. Itu nggak boleh. Yang lagi pemiliknya pun nggak boleh mengambilnya. Kecuali ada gugatan pengadilan, nggak boleh merampas gitu. Atau takut-takutin, kemudian kita transfer ke rekening yang punya itu nggak ada sama itu. Waktu setahun 2 tahun. Tapi hari ini saya sudah konsultasi ke dinas sosial, Kemensos. Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini selesai secara keluarga, silakan.
Memang digunakan buat Agus boleh, sisanya buat kehidupan kesejahteraan Agus boleh. Kalau misalnya ada teman-teman nanti Agus ada temannya yang buta Agus mau Agus bantu juga boleh, tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah kita masuk ruangan di sini jangan sampai kita berkelahi dua kali lagi lah. Kalau yang persoalan yang uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya selalu saja. Kalau kurang kan semua teman-teman saya membantu lagi. Terus kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Bentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, mohon maaf.